Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 Sistem Ekonomi dan Keuangan Islam akan membahas tentang konsumsi dalam Islam. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak sama-sama. Namun, sebelum kita memulai pembahasan kita pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Dewantara, dan rekan saya ada Elsa Anjar Martiana, dan kemudian ada rekan saya Putri Amalia Silvi, dan kemudian ada rekan saya Heni Sidabutar. Kami adalah anggota dari kelompok 3 Sistem Ekonomi dan Keuangan Islam yang akan membahas tema konsumsi dalam Islam pada kesempatan kali ini. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan konsumsi dalam Islam. Yang pertama, kami akan membahas tentang perbandingan antara konsumsi Islam dan konsumsi konvensional. Yang kedua, kami juga akan membahas tentang teori konsumsi Islam. Yang ketiga, kami juga akan membahas tentang perilaku konsumen Islam dan konsumen konvensional. Yang keempat, kami akan membahas tentang prinsip konsumsi dalam Islam. Dan yang kelima, kami akan menjelaskan tentang tujuan konsumsi dalam Islam. Namun, sebelum kita berangkat lebih jauh, mari sama-sama kita simak video animasi berikut ini untuk menggambarkan sedikit penjelasan tentang teori konsumsi Islam yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Selamat menyaksikan! Utsman dan sumur Yahudi. Utsman bin Affan adalah sahabat Rasulullah yang menjadi khalifah ketiga setelah kematian Umar bin Khattab. Semasa Rasulullah masih hidup, Utsman menjadi sahabat yang selalu membantu dakwah Nabi dengan apapun yang dia punya. Utsman sendiri adalah pedagang yang kaya raya. Meskipun kaya, Utsman tidak menggunakan kekayaannya untuk berlaku sombong. Ia bahkan menggunakan hartanya untuk bersedekah dan membantu umat muslim yang sedang kesulitan. Salah satu kisah kedermawanan Utsman bin Affan terjadi ketika kota Madinah memasuki musim kemarau. Pada waktu itu, banyak sumur-sumur di kota Madinah yang mengalami kekeringan dan hanya tersisa sumur milik orang Yahudi. Dia merupakan pribadi yang kikir. Ia tidak mau memberikan air sumurnya kepada penduduk Madinah. Penduduk Madinah harus membeli air sumurnya dengan harga yang mahal. Tentu saja, hal ini sangat memberatkan bagi penduduk Madinah. Hingga banyak di antara mereka melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun mengumpulkan para sahabatnya dan memberikan pengumuman kepada mereka. Wahai sahabat-sahabatku, adakah di antara kalian yang sekiranya bersedia untuk membeli sumur milik Yahudi itu, lalu menyumbangkannya kepada umat? Utsman bin Affan yang terkenal dermawan langsung menerima tawaran Nabi. Biar saya saja yang membelinya, wahai Rasulullah. Utsman pun langsung melangkahkan kakinya menuju rumah si pemilik sumur. Di sana, ia bertemu dengan si Yahudi dan mendiskusikan tentang harga sumur yang akan dibeli. Wahai Fulan, maukah kau jual sumurmu itu? Tanya Utsman. Si Yahudi langsung menggelengkan kepala. Saya tidak mau menjualnya. Sumur itu sudah menjadi mata pencaharian saya. Jika saya jual, maka saya tidak akan mendapatkan uang lagi. Utsman tidak menyerah. Dia menawarkan usulan kepada pemilik sumur. Bagaimana jika saya membeli separuh sumurmu? Si Yahudi itu bingung dan bertanya kepada Utsman, apa maksud Anda, wahai Utsman? Dengan lembut, Utsman berusaha menjelaskan kepada si Yahudi, kita pakai sumur itu secara bergantian. Misalkan, hari ini sumur itu milikku. Nanti, keesokan harinya, sumur itu menjadi milikmu. Sehingga kau tetap bisa menghasilkan uang pada hari tersebut. Mendengar solusi Utsman yang menguntungkan bagi dirinya, si Yahudi akhirnya mau melepas sumurnya dengan harga 12.000 dirham kepada Utsman. Keesokan harinya, Utsman segera mengumumkan kepada penduduk Madinah, wahai penduduk Madinah,
sekarang kalian bisa menimba air dari sumur ini secara bebas pada hari ini. Ambillah sebanyak yang kalian mampu, dan sehingga bisa kalian gunakan hingga esok." Setelah pengumuman itu, penduduk Madinah pun langsung mengambil air ke sumur itu hingga mereka bisa menjadikan cadangan air untuk esok hari. Sebab pada hari berikutnya, sumur tersebut milik orang Yahudi. Sejak saat itu, penduduk Madinah tidak lagi kekurangan air. Si Yahudi pemilik setengah sumur merasa rugi karena tidak ada lagi yang membeli air pada hari saat sumur itu menjadi miliknya. Akhirnya, ia tidak lagi mendapatkan penghasilan dan memutuskan untuk menjual setengah sumur sisanya kepada Utsman dengan harga 8.000 dirham. Utsman pun setuju untuk membeli setengah sumur tersebut dengan harga yang sudah ditetapkan. Sekarang Utsman menjadi pemilik sumur seutuhnya. Selanjutnya, Utsman menginfakkan sumur tersebut di jalan Allah, menjadikan sumur tersebut milik kaum muslim. Hingga saat ini, sumur Utsman bin Affan masih bisa kita temui, bahkan setelah mengalirkan air selama 1400 tahun. Nah, kira-kira pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari video tersebut? Coba komen di kolom komentar ya. Nah, sebelum kita berangkat lebih jauh, mari sama-sama kita berkenalan dengan teori permintaan Islam. Pada umumnya, teori permintaan hampir sama antara permintaan konvensional dan permintaan Islam. Permintaan konvensional tidak melihat atau mempertimbangkan aturan-aturan seperti tujuan dikonsumsi, kegunaan barang atau jasa, dan lain-lain. Apabila dikaji dari segi tujuan permintaan menurut perspektif Islam, konsumen hanya melakukan jual beli berdasarkan kebutuhan hidupnya saja, tidak untuk foya-foya atau sekedar memiliki karena melihat perkembangan zaman. Barang yang dikonsumsi juga harus halal dan benar-benar baik. Kedua itu dalam perspektif Islam merupakan suatu kewajiban. Dalam ajaran Islam, manusia tidak dianjurkan melakukan permintaan berupa barang untuk tujuan berlebih-lebihan. Ketika harta kita sudah mencapai nisab, justru Islam mengajarkan untuk melakukan zakat, infak, dan sedekah. Keinginan hasrat terhadap sesuatu barang atau jasa yang sesuai dengan batasan syariah dan halal thayyib merupakan permintaan. Konsep yang digunakan dalam teori permintaan perspektif Islam ialah ketika menilai atau menentukan sebuah komoditi, bahwa tidak semua bisa digunakan atau dikonsumsi. Alasannya karena harus bisa membedakan antara komoditi yang halal dan komoditi yang haram. Di dalam fungsi permintaan juga diartikan sebagai pendekatan yang maslahah, di mana maslahah ini bisa diukur dalam satuan nominal. Dengan memperoleh maslahah yang maksimum atau optimal, maka konsumen akan mencapai falah atau kesejahteraan. Ketika sedang melakukan dalam aktivitas permintaan, konsumen harus menyesuaikan permintaan dengan alasan pendapatan yang didapatkan tidak sama. Ketika pendapatan tinggi, maka akan mempengaruhi tingkat permintaan sehingga tingkat pembelian menjadi meningkat atau besar. Namun, ketika pendapatan sedang rendah, yang akan terjadi kuantitas permintaan dalam aktivitas ekonomi akan turun atau kecil. Maka dari itu, ada hal lain yang mempengaruhi pendapatan, yaitu harga. Semakin mahal suatu harga dalam permintaan konsumen mengenai barang atau jasa, maka akibatnya setiap konsumen memutuskan untuk mengurangi konsumsi barang atau jasa, serta mungkin akan memilih beralih kepada barang pengganti yang memiliki fungsi yang sama dengan sesuai pendapatan. Fungsi dalam permintaan ekonomi. Fungsi permintaan adalah salah satu fungsi yang mengarah bahwa adanya hubungan yang saling berkaitan antara harga dengan jumlah barang atau jasa dalam permintaan konsumen dengan berdasarkan harga serta waktu yang tidak dapat ditentukan. Bahwasannya, banyak sedikitnya jumlah suatu barang atau jasa yang akan diminta tergantung pada tinggi atau rendahnya suatu harga yang berlaku pada barang tersebut dan waktu tertentu. Suatu daftar yang menunjukkan adanya tingkat hubungan antara harga dengan kuantitas barang atau jasa yang diminta konsumen pada harga yang saat ini berlaku disebut dengan daftar permintaan. Sesuai dengan hukum dalam teori permintaan, ketika suatu harga barang terjadi terus mengalami peningkatan, maka akan mempengaruhi jumlah suatu barang yang diminta, sehingga harga akan mengalami penurunan. Dan akan begitu juga dengan sebaliknya.
Ketika suatu harga barang terus mengalami penurunan, maka yang terjadi jumlah barang yang diminta akan semakin meningkat juga. Apabila terjadi tingkat harga suatu barang, maka akan mengalami kenaikan. Namun, ketika pembeli akan mengganti dengan barang lain yang fungsinya sama dengan barang utama tersebut, dan ketika barang utama mengalami penurunan, konsumen akan meningkatkan kuantitas barang tersebut. Pada saat kenaikan harga yang mengakibatkan pendapatan utama konsumen barang mengalami pengurangan, maka akan mendorong masyarakat untuk mengurangi kuantitas suatu barang, terutama barang yang mengalami kenaikan dalam jangka waktu tertentu. Teori permintaan dalam perspektif ekonomi secara konvensional. Permintaan adalah keterkaitan dengan jumlah permintaan berupa harga. Permintaan menunjukkan tinggi atau rendahnya permintaan mengenai suatu barang dan jasa dari pembeli. Banyaknya komoditas barang yang diminta di pasar dengan harga yang telah ditentukan pada jumlah pendapatan tertentu serta pada periode tertentu disebut permintaan. Apabila terjadi tingkat harga suatu barang, maka akan mengalami kenaikan. Namun, ketika pembeli akan mengganti dengan barang lain yang fungsinya sama dengan barang utama tersebut, maka ketika barang utama mengalami penurunan, konsumen akan meningkatkan kuantitas barang tersebut. Pada saat kenaikan harga yang mengakibatkan pendapatan utama konsumen mengalami pengurangan, maka akan mendorong masyarakat untuk mengurangi kuantitas suatu barang, terutama barang yang mengalami kenaikan dalam jangka waktu tertentu. Dalam ekonomi Islam, permintaan juga diakui sebagai elemen pasar. Timbulnya permintaan dilakukan dengan beberapa pendekatan. Pertama, berdasarkan konsep utilitas. Kedua, analisis timbulnya permintaan berdasarkan maslahah. Konsep utilitas yang disebutkan berlaku hanya pada permintaan barang halal. Jika terdapat pilihan barang halal dan haram, baik yang bersifat substitutif maupun komplementer, maka konsumen Islam harus memilih barang yang halal. Pencapaian kepuasan atau utility dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu dengan memaksimalkan anggaran pada suatu pendapatan atau dengan meminimalisasikan garis anggaran pada suatu pendapatan. Proses terjadinya permintaan sama dengan penetapan permintaan yang dilakukan ekonomi konvensional, di mana pada harga yang tinggi kuantitas permintaan semakin menurun, sementara pada harga yang rendah kuantitas permintaan akan semakin meningkat. Dengan demikian, konsumen dihadapkan pada dua preferensi, yaitu kemanfaatan dan berkah. Bagi konsumen yang peduli berkah, kandungan kemanfaatan fisik dalam maslahah dapat menurun terikat dengan hukum law of diminishing utility. Demikian juga yang terjadi dengan berkah. Kandungan berkah dapat menurun seiring dengan berjalannya waktu. Namun penurunan kualitas berkah dalam maslahah tidak bersifat drastis, melainkan secara pelan-pelan. Kemampuan melakukan permintaan bersumber dari adanya pendapatan. Pendapatan Islam dialokasikan pada konsumsi, tabungan, dan amal soleh. Anggaran belanja seorang Islam harus sama dengan pendapatan. Anggaran seorang Islam dibatasi oleh kendala israf. Jika konsumen mengkonsumsi lebih dari anggaran yang dimilikinya, maka terjadi israf dalam permintaan. Faktor yang mempengaruhi permintaan adalah sebagai berikut. 1. Harga barang yang bersangkutan. Hubungan antara harga dengan jumlah permintaan bersifat negatif. Semakin tinggi suatu harga barang, maka akan semakin rendah jumlah permintaan. Sebaliknya, semakin rendah harga, maka akan semakin tinggi jumlah permintaan. 2. Pendapatan konsumen. Tinggi rendahnya pendapatan konsumen juga berpengaruh positif pada jumlah permintaan. Apabila pendapatan tinggi, maka jumlah permintaan akan tinggi. Sebaliknya, jika pendapatan rendah, maka jumlah permintaan pun menjadi rendah. Yang ketiga, harga barang lain yang terkait. Harga barang substitusi dan barang komplementer berpengaruh terhadap permintaan suatu barang. Jika harga barang substitusi turun, maka permintaan terhadap barang tersebut juga turun, sebab konsumen mengalihkan permintaannya pada barang substitusi. Sementara jika harga barang komplementer naik, maka permintaan tersebut akan turun. Sebaliknya, jika harga barang komplementer turun, maka permintaan suatu barang tersebut menjadi naik. 4. Selera konsumen.
Selera konsumen memiliki pengaruh terhadap permintaan. Apabila selera konsumen akan suatu barang tinggi, maka jumlah permintaan pun tinggi, meskipun harga barang tersebut tinggi dan sebaliknya. 5. Ekspektasi atau pengharapan. Harapan positif konsumen akan berpengaruh pada tingginya jumlah permintaan. Sebaliknya, harapan negatif konsumen mengakibatkan rendahnya jumlah permintaan. Yang keenam, maslahah. Maslahah merupakan kombinasi manfaat dan berkah suatu barang atau jasa. Jika kandungan maslahah tinggi, ceteris paribus, maka jumlah permintaan akan suatu barang pun tinggi. Sebaliknya, jika kandungan maslahah rendah, ceteris paribus, maka jumlah permintaan pun rendah. Di samping faktor-faktor yang bersifat kualitatif sebagaimana dijelaskan di atas, permintaan yang dilakukan konsumen tunduk pada hukum permintaan ekonomi konvensional, yaitu semakin rendah harga suatu barang, ceteris paribus, maka akan semakin tinggi jumlah permintaan. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, ceteris paribus, maka akan semakin rendah jumlah permintaan. Nah, selanjutnya, mari sama-sama kita masuk pada konsumsi Islam. Secara luas, definisi konsumsi mengambil istilah dari dua bahasa yang berbeda, yaitu bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Dalam istilah dari bahasa Belanda, konsumsi berasal dari kata konsumti, yaitu segala kegiatan yang dipergunakan dengan tujuan untuk mengambil kegunaan pada suatu produk dan jasa. Sedangkan dari bahasa Inggris, konsumsi berasal dari kata consumption, yang berarti pemakaian, menggunakan, pemanfaatan, dan atau pengeluaran. Seperti yang diketahui, cakupan konsumsi ini sangat luas dan tidak terbatas hanya pada suatu benda maupun jasa tertentu. Dalam konteks ekonomi, seorang muslim diwajibkan untuk mengkonsumsi hal-hal yang baik saja, yaitu hal-hal baik menurut sifat zat, cara pemrosesan, dan cara mendapatkannya. Mengkonsumsi barang dan jasa yang halal saja merupakan bentuk kepatuhan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai balasannya, manusia akan mendapatkan pahala sebagai bentuk berkah dari barang dan jasa yang dikonsumsi. Teori konsumsi Islam mengajarkan untuk membuat prioritas dalam pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan tersebut adalah daruriyat atau premier, hajiyat atau sekunder, dan tahsiniyat atau tersier. Prinsip konsumsi dalam Islam. Dalam perspektif ekonomi syariah, konsumsi bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan individu sebagai konsumen dalam rangka memenuhi perintah Allah, tetapi lebih jauh berimplikasi terhadap kesadaran berkenaan dengan kebutuhan orang lain. Dalam konteks adanya keizinan untuk mengkonsumsi rezeki yang diberikan oleh Allah, sekaligus terpikul tanggung jawab untuk memberikan perhatian terhadap keperluan hidup orang-orang yang tidak punya, baik yang tidak meminta maupun yang meminta, bahkan untuk orang-orang yang sengsara dan fakir miskin. Konsumsi pada hakikatnya adalah mengeluarkan sesuatu dalam rangka memenuhi kebutuhan. Konsumsi meliputi keperluan, kesenangan, dan kemewahan. Kesenangan atau keindahan diperbolehkan asal tidak berlebihan, yaitu tidak melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan. Islam memposisikan konsumsi sebagai bagian dari aktivitas ekonomi yang bertujuan mengumpulkan pahala menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam Islam, pemuasan keperluan hidup setelah tahapan pertama atau pemenuhan kebutuhan dasar akan dilakukan ketika memang secara kolektif keperluan kebutuhan dasar tadi sudah pada posisi yang stabil. Konsumsi sebagai seorang muslim hanya sekedar perantara untuk menambah kekuatan dalam menaati Allah. Yang ini memiliki indikasi positif dalam kehidupannya. Seorang muslim tidak akan merugikan dirinya di dunia dan di akhirat, karena memberikan kesempatan pada dirinya untuk mendapatkan dan memenuhi konsumsinya pada tingkat melampaui batas, membuatnya sibuk mengejar dan menikmati kesenangan dunia sehingga melalaikan tugas utamanya dalam kehidupan ini. Prinsip konsumsi dalam konsumsi Islam senantiasa memperhatikan konsep halal dan haram, komitmen dan konsekuen dengan kaidah-kaidah dan hukum-hukum syariat yang mengatur konsumsi agar mencapai kemanfaatan konsumsi seoptimal mungkin dan mencegah penyelewengan dari jalan kebenaran
kebenaran dan dampak mudarat baik bagi dirinya maupun orang lain. Adapun kaidah atau prinsip dasar konsumsi Islam adalah 1. Prinsip syariah, yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi, di mana terdiri dari prinsip akidah, yaitu hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan atau beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk yang mendapatkan beban khalifah dan amanah di muka bumi, yang nantinya akan diminta pertanggungjawaban oleh penciptanya. Misalnya, konsumsi barang halal, di mana seorang muslim diperintah oleh Islam untuk makan makanan yang halal, atau sah menurut hukum dan diizinkan, dan tidak mengambil yang haram, atau tidak sah menurut hukum dan terlarang. Kedua prinsip kebersihan dan menyehatkan, sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Yang kedua, prinsip ilmu, yaitu seorang ketika akan mengkonsumsi harus tahu ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi dan hukum-hukum yang berkaitan dengan apakah merupakan sesuatu yang halal atau haram, baik ditinjau dari zat, proses, maupun tujuannya. Yang ketiga, prinsip amaliyah. Sebagai konsekuensi akidah dan ilmu yang telah diketahui tentang konsumsi Islami tersebut, seseorang ketika sudah berakidah yang lurus dan berilmu, maka dia akan mengkonsumsi hanya yang halal serta menjauhi yang haram atau subhat. Yang kedua, prinsip kuantitas, yaitu sesuai dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariat Islam. Di antaranya, yang pertama, sederhana, yaitu mengkonsumsi yang sifatnya tengah-tengah antara menghamburkan harta dengan pelit, tidak bermewah-mewah, tidak mubazir, hemat. Kesederhanaan dalam konsumsi berarti bahwa orang haruslah mengambil makanan dan minuman sekadarnya dan tidak berlebih-lebihan, karena makan berlebihan itu berbahaya bagi kesehatan. Kemudian, yang kedua, sesuai antara pemasukan dan pengeluaran. Artinya, dalam mengkonsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki, bukan besar pasak daripada tiang. Yang ketiga, menabung dan investasi. Artinya, tidak semua kekayaan digunakan untuk konsumsi, tapi juga disimpan untuk kepentingan pengembangan kekayaan itu sendiri. Berikutnya adalah prinsip prioritas, di mana memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudorotan, yaitu 1. Primer, yaitu konsumsi dasar yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup dan menegakkan kemaslahatan dirinya, dunia, dan agamanya, serta orang terdekatnya, seperti makanan pokok. Yang kedua, sekunder, yaitu konsumsi untuk menambah atau meningkatkan tingkat kualitas hidup yang lebih baik, misalnya konsumsi madu, susu, dan sebagainya. Yang ketiga, tersier, yaitu untuk memenuhi konsumsi manusia yang jauh lebih membutuhkan. Empat, prinsip sosial, yaitu memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam bermasyarakat, diantaranya 1. Kepentingan umat, yaitu saling menanggung dan menolong sebagaimana bersatunya suatu badan yang apabila sakit pada salah satu anggotanya, maka anggota badan yang lain juga akan ikut merasakannya. 2. Keteladanan, yaitu memberikan contoh yang baik dalam berkonsumsi, apalagi jika dia adalah seorang tokoh atau pejabat yang banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat. 3. Tidak membahayakan orang, yaitu dalam mengkonsumsi justru tidak merugikan dan memberikan kemudorotan ke orang lain seperti merokok. 5. Kaidah lingkungan, yaitu dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan kondisi potensi daya dukung sumber daya alam dan keberlanjutannya atau tidak merusak lingkungan. Konsep Islam yang dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW yang maknanya adalah yang kamu miliki adalah apa yang telah kamu makan dan apa yang kamu infakkan. Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian, karena tiada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia.
Sebab mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan dan juga mengabaikan penegakan manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan. Dalam sistem perekonomian, konsumsi memainkan peran penting. Adanya konsumsi akan mendorong terjadinya produksi dan distribusi. Dengan demikian, akan menggerakkan roda-roda perekonomian. Konsumsi mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Konsumsi merupakan pemakaian atau penggunaan manfaat dari barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan, sehingga konsumsi memiliki tujuan utama yaitu memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam ekonomi Islam, konsumsi juga memiliki pengertian yang sama tapi memiliki perbedaan dalam setiap hal yang melingkupinya. Perbedaan yang mendasar dengan konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri. Cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariah Islamiyah. Kegiatan konsumsi adalah pekerjaan atau kegiatan memakai atau menggunakan suatu produk, barang, atau jasa yang diproduksi atau dibuat oleh produsen. Contoh kegiatan konsumsi misal, seperti makan di warung makan, cukur jenggot di tukang pangkas rambut, dan berobat ke dokter, sebagaimana dipahami dalam pengertian ilmu ekonomi konvensional, bahwa ilmu ekonomi pada dasarnya mempelajari upaya manusia baik secara individu maupun masyarakat dalam rangka melakukan pemilihan penggunaan sumber daya yang terbatas guna memenuhi kebutuhan yang pada dasarnya tidak terbatas akan barang dan jasa. Kelangkaan akan barang dan jasa timbul bila kebutuhan keinginan seseorang atau masyarakat ternyata lebih besar daripada tersedianya barang dan jasa tersebut. Jadi, kelangkaan ini muncul apabila tidak cukup barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Konsumsi juga dibedakan menjadi dua, yaitu konsumsi konvensional dan konsumsi Islam. Konsumsi konvensional yang cenderung bersifat egoistis adalah dikarenakan landasan-landasan paradigma yang mendasarinya memang mengarah kepada mementingkan diri sendiri. Salah satu landasan tersebut adalah rational economic man, bahwa perilaku individu adalah rasional jika ia mengutamakan pemenuhan kepentingan diri sendiri secara bebas yang berujung pada maksimasi kekayaan dan kepuasan tanpa melihat dampaknya pada kesejahteraan orang lain. Dalam ekonomi Islam, konsumsi bertujuan untuk mendapatkan maslahah. Yang paling utama konsumsi dalam Islam yaitu mencukupi kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan atau keinginan. Konsumsi Islam bersumber dari fitrah manusia yang suci yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Di dalam agama Islam, konsumsi dilihat dari fungsi atau manfaatnya, bukan hanya sebagai preferensi atau selera. Keinginan manusia harus dibatasi karena keinginan manusia tidak akan ada batasnya. Teori konsumsi dalam Islam jelas berbeda dengan teori konsumsi konvensional. Teori ekonomi konsumsi konvensional membahas tentang kebutuhan manusia dikarenakan adanya kelangkaan barang dan jasa. Hal ini tentu sangat mempengaruhi perilaku konsumen yang cenderung memenuhi kebutuhan tanpa mempertimbangkan hak orang lain. Akan tetapi, dalam teori ekonomi Islam, konsumsi merupakan kegiatan yang menghabiskan nilai guna suatu barang dengan mengukur tingkat manfaat yang dimaksudkan, yaitu seorang konsumen Islam konsumsi itu mendatangkan manfaat atau hanya sekedar referensi. Perilaku konsumen konvensional mengutamakan self-interest atau utilitarianisme yang bertujuan memaksimalkan kepuasan dan mengabaikan kepentingan orang lain dengan landasan filsafat rasional economic man, positivisme, dan hukum Se. Dalam konsumsi Islam tidak menganjurkan pemenuhan keinginan yang tidak terbatas, dikarenakan kebutuhan manusia meliputi keperluan, kesenangan, dan kemewahan. Maka Islam menganjurkan perlunya bertindak modernity dan sederhana. Berikutnya, mari sama-sama kita ketahui tujuan konsumsi Islam. Pada dasarnya, kegiatan konsumsi adalah aktivitas yang bisa memunculkan dampak positif bagi para konsumen maupun produsen. Berikut beberapa manfaat dari kegiatan konsumsi Islam. Yang pertama, bisa memenuhi kebutuhan konsumen sehingga dapat mempertahankan hidup. Yang kedua, kegiatan konsumsi dapat memberikan kepuasan bagi konsumen. Yang ketiga, memunculkan rasa bahagia bagi konsumen. Yang keempat, perilaku konsumsi bisa membuat perekonomian menjadi lebih maju. Selain memiliki manfaat, ada juga tujuan kegiatan konsumsi. Pada dasarnya,
tujuan kegiatan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi tidak hanya itu, tujuan lainnya adalah yang pertama, pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani secara optimal. Yang kedua, menghabiskan nilai guna suatu barang yang tidak bisa bertahan lama. Yang ketiga, memanfaatkan nilai guna suatu barang secara bertahap. Yang keempat, mendapatkan penghargaan, harga diri, dan juga apresiasi. Contoh kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang bisa dilakukan oleh siapapun, mulai dari sektor rumah tangga, perusahaan, hingga pemerintahan. Ada banyak contoh kegiatan konsumsi di kehidupan sehari-hari. Contoh kegiatan konsumsi dari sektor rumah tangga, misalnya, seorang anak membutuhkan buku untuk menulis, ibu membutuhkan bahan dapur untuk memasak, dan ayah yang membutuhkan koran untuk membaca berita. Selain itu, contoh kegiatan konsumsi sektor perusahaan misalnya, sebuah perusahaan yang membutuhkan beberapa bahan baku untuk industri atau pegawainya. Contoh lainnya, pembelian mesin di sebuah perusahaan juga bisa dibilang sebagai kegiatan konsumsi. Sebagai contoh kegiatan konsumsi sektor pemerintahan sendiri, contohnya seperti membangun rumah untuk KPR dengan bunga rendah dan ditujukan bagi para pegawai. Selain itu, membeli peralatan proyek pun termasuk kegiatan konsumsi. Macam-macam maslahah terbagi menjadi 3 bagian penting, yaitu maslahah ad-daruriyat atau maslahah yang berhubungan dengan hal-hal yang mendesak atau pokok. Yang kedua, maslahah al-hajjiyat, maslahah yang berhubungan dengan kebutuhan manusia. Dan yang ketiga, maslahah at-tahsiniyat, maslahah yang berhubungan dengan penyempurna atau pelengkap. Yang pertama, maslahah ad-daruriyat. Maslahah ad-daruriyat merupakan maslahah yang berkaitan dengan hal-hal pokok dalam kebutuhan hidup manusia, baik kebutuhan secara agama maupun secara dunia. Dengan kata lain, ketika maslahah ini hilang dalam diri manusia, maka kehidupannya akan tersia-sia dan menjadi tidak teratur, serta akan lalai pada beberapa kewajibannya. Maslahah ini memiliki 5 pokok penting, yang juga diistilahkan dengan maqasid asy-syariah, yaitu menjaga agama, ad-din, menjaga jiwa, an-nafas, menjaga akal, al-aql, menjaga keturunan, an-nasab, dan menjaga harta, al-mal. Yang kedua adalah maslahah al-hajjiyat. Maslahah al-hajjiyat merupakan kebutuhan manusia untuk menghilangkan kesulitan saja. Artinya, jika kebutuhan ini tidak manusia miliki, maka mereka akan kesulitan dan kesusahan, namun tidak mengganggu keberlangsungan hidupnya. Salah satu contoh dari maslahah yang satu ini adalah adanya akad-akad transaksi atau muamalah, seperti jual beli, sewa, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah maslahah at-tahsiniyat. Maslahah al-tahsiniyat merupakan pelengkap hidup manusia atau kebutuhan yang tidak sampai pada taraf daruri atau mendesak, ataupun kebutuhan pokok. Contoh dalam konteks maslahah ini adalah seperti mandi sebelum sholat, menggunakan pakaian-pakaian bagus, berbuat baik, dan lainnya. Semua ini juga menjadi salah satu maslahah yang dijadikan dalil dalam Islam untuk mendukung kesempurnaan hidup manusia, baik dalam beragama maupun bersosial. Demikianlah pembahasan materi tentang konsumsi dalam Islam dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.